Di tahun 2013, tepat 1 tahun setelah kiamat, Sony merilis Sony Xperia Z. HP ini memperkenalkan desain kotak khas Sony dan juga fitur tahan air yang jadi populer di HP zaman sekarang. Dan di tahun yang sama juga, Sony merilis versi sunatnya, yaitu Sony Xperia ZL, yang tidak tahan air dan belakangnya masih pakai plastik seperti muka BTS dan EXO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Sony Xperia ZL, HP flagship dari Sony yang dirilis berbarengan dengan Sony Xperia Z. Dulu, HP ini bersaing dengan flagship di zamannya seperti Smash 2 Galaxy S4. Untuk speknya, HP ini pakai prosesor Snapdragon S4 Pro, RAM 2GB, internal 16GB, layar 5 inch 1080 PTFT, kamera 13MP, dan baterai 2370 mAh. Dan ini anehnya kamera depannya ada di bawah. Secara spek, ini hampir sama dengan Xperia Z. Bedanya cuma di tahan air dan cover belakangnya yang masih plastik. HP ini aslinya rilis pakai Android 4.1 Jelly Bean dan dapat update hingga Android 5.1 Lollipop. Ini yang ada easter egg Flappy Bird-nya yang lebih susah dari yang aslinya. Untuk stok ROM-nya ini cukup banyak bloatware-nya, banyak aplikasi bawaan Sony dan juga aplikasi tambahan yang menu-menuhin penyimpanan. Dan untuk UI-nya ini pakai UI khas Sony. Ini zaman UI Sony sudah mulai mendekati stok, tapi bau Sony-nya masih cukup kuat kalau dibandingin yang zaman sekarang. Dan yang jadi ciri khas HP Sony di zamannya, ini ada pilihan berbagai bahasa daerah seperti bahasa Sunda salah satunya. Seingat saya cuma Sony yang menawarkan bahasa daerah di HP-nya. Kasih tahu saya di komentar kalau merek lain juga ada bahasa daerahnya. Sayangnya versi Android di HP ini sudah terlalu jadul. Tapi HP ini seharusnya mampu untuk di custom ROM dan bisa naik lagi versinya. Langsung aja kita coba custom ROM HP ini. Pertama, saat saya coba lihat XDA, ternyata HP ini ada custom ROM-nya. Karena ini bukan Oppo dan Vivo. Dan untuk custom ROM yang paling barunya, ini mentok di Android 9 Pie pakai Lineage OS 16. Menurut pembuatnya, ROM ini sudah stabil dan gak banyak bug-nya. Jadi, langsung aja saya download semua bahannya mulai dari zip ROM-nya, custom recovery, dan juga magisnya. Selanjutnya, kita perlu UBL dulu. Dan untuk HP Sony, kalian harus cek dulu apakah HP-nya bisa di UBL atau enggak. Cara ceknya lewat bintang pagar 7378423, dan setelah itu langsung ke bagian configuration dan cek bagian routing status. Kalau tulisannya bootloader unlock allowed yes, berarti HP-nya bisa di UBL. Kalau no, berarti mustahil singkatnya. Untungnya, unit Xperia ZL saya ini bisa di UBL. Jadi langsung aja saya buka situs UBL resmi Sony. Dan di sini kalian perlu masukin model HP-nya dan juga masukin emailnya. Nanti setelah ini bisa dapat kode khusus buat unlock bootloadernya. Setelah dapat kodenya, kalian perlu matiin HP-nya dan masuk ke mode fastboot. Caranya tahan tombol volume atas sambil colok USB-nya ke komputer. Pas HP-nya mati, kalau sukses bakal muncul lampu warna biru. Setelah itu tinggal coba unlock lewat fastboot, lewat perintah fastboot unlock 0x dan kode unlocknya. Lalu pencet enter. Kalau sukses bakal muncul sukses. Setelah ini kita bisa flash recovery-nya. Karena HP Sony aslinya nggak ada recovery-nya, jadi kita timpa partisi bootnya pakai partisi boot yang ada recovery-nya. Setelah beres, kita bisa matiin HP-nya dan coba masuk ke TWRP-nya. Buat masuknya ini pakai tombol power dan volume bawah. Dan ini langsung masuk ke TWRP-nya. Setelah itu saya perlu wipe semuanya, sistem, data, cache, dan lainnya. Tapi ini malah error. Akhirnya saya coba pakai format data. Ini auto hilang semua datanya, dan kali ini sukses pas pakai format data. Selanjutnya kurang lebih tinggal pasang zip-nya satu-satu. Ini bisa lewat sideload atau copy satu-satu zip-nya. Saya install lewat ADB sideload aja biar gampang dan nggak perlu copy paste. Tinggal ketik ADB sideload nama zip-nya dan tunggu sampai beres installnya. Selain ROM, saya juga bakal coba pasang Magis dan juga GApps-nya biar ada Play Store dan akses root-nya. Setelah itu langsung aja kita coba restart HP-nya. Apakah akan boot loop? Dan ternyata ini muncul logo Sony. Tapi setelah itu langsung ngeblank layarnya. Di sini saya mulai panik dan agak curiga ini magisnya nggak kompatibel, nggak support. Jadi langsung aja saya coba ambil boot IMG dari ROM-nya. Udah itu masuk fastboot dan flash lagi si boot IMG-nya. Tapi kali ini pakai boot IMG dari ROM-nya bukan dari TWRP. Dan setelah pakai boot IMG dari ROM, ini bisa masuk ke Lineage OS-nya. Ini muncul animasi bootingnya, cuman ini tuh loadingnya agak lama, dimana saya sempat mulai curiga ini boot loop. Untungnya setelah nunggu lama ini akhirnya bisa masuk ke dalam sistemnya. Dan ini langsung muncul error dari GApps-nya. Selanjutnya ini tinggal lanjut OBE-nya aja sampai masuk ke tampilan awalnya. Sayangnya di custom ROM ini gak ada bahasa daerah seperti bahasa Sundanya. Dan setelah OBE, akhirnya kita bisa masuk ke tampilan awal Lineage OS 16 Android 9 di Sony Xperia ZL. Selanjutnya saya coba pasang Magis lagi pakai cara manual. Saya ambil dump boot IMG-nya dan patch pakai aplikasi Magis.
Udah itu saya flash pakai fastboot si boot yang udah di patch-nya. Namun sayangnya ternyata masih ngeblank juga. Akhirnya saya coba lagi pakai magisnya versi lama. Dan pas pakai magisnya yang lama ini gak bootloop dan sukses terpasang. Sepertinya ini HP terlalu jadul buat magis terbaru. Tapi aslinya ini gak sukses. Ini tuh stuck di require additional setup. Dan usut punya usut, ini tuh karena kernel HP ini versinya jadul dan aslinya nggak support magis. Jadi mau gak mau untuk rootnya harus pakai add-on su bawaan Lineage OS. Dan ini untuk pasangnya saya perlu flash zip si add-on su-nya itu pakai recovery bawaan Lineage OS. Sayangnya ini recovery-nya itu gak support touchscreen, jadi repot harus pakai tombol volume dan power ini ya buat navigasinya. Setelah pasang add-on su, kita bisa aktifin rootnya di developer option. Saya pilih apps NADB. Dan sekarang di aplikasi terminal saya bisa ketik su, dan ini langsung minta izin. Dan ini ternyata beneran sudah dapat akses rootnya. Selanjutnya saya akan coba HP ini buat dipakai aktivitas daily. Pertama saya coba buka Psnook pakai aplikasi aslinya. Ini bukan yang lain. Untuk scroll Psnook ini masih bisa, cuman nggak smooth. Ngerasa kayak patah-patah gitu pas nge-scrollnya. Dan ini tuh pas lewat video tuh kerasa lebih parah nge-lag-nya. Dan saat saya coba play video di Psnook, ini malah nge-lag banget dan berakhir not responding. Jadi kalian nggak bisa setel video di Psnook di HP ini sepertinya. Dan setelah loading lama, ini baru bisa jalan videonya, tapi nge-lag. Ya singkatnya tetap nggak bisa dan nggak nyaman nonton video Psnook di HP ini. Selain nge-lag pas dipakai scroll, dipakai posting Psnook juga sama-sama nge-lag-nya. Kalaupun mau main Psnook, sepertinya harus pakai FB Lite karena FB Ori udah ketar-ketir di HP jompo ini. Tapi setelah saya coba Psnookan lebih lama, sekarang malah jadi sedikit lebih lancar ini performanya. Tapi tetap aja sih, di HP kentang jadul kayak gini mending pakai FB Lite aja, gak usah maksain pakai yang ori. Selanjutnya saya coba kandang monyet. Ini juga saya bakal coba pakai aplikasi orinya. Saya coba cari video tungtung sahur brainrot kesukaan anak Gen Alpha zaman sekarang, dan ini tuh nge-lag. Padahal saya ketemu yang ada Dennisnya. Kalau Iori bilang bos. Dan pas dipencet ini lama banget responnya. Saya udah pencet berkali-kali ini. Dan sekalinya respon ini cuman ngeblank. Untuk kualitas layarnya ini tuh agak aneh ya HP ini tuh. Kalau dilihat dari depan banget ini tuh layarnya cukup bagus. Namun kalau dilihat dari pinggir dikit langsung jadi jelek banget. Ini viewing angle-nya asli busuk banget. Mungkin karena masih TFT jadinya jelek banget. Warnanya tuh berubah cukup jauh pas dilihat dari pinggir atau bawah. Dan untuk nonton YouTube karena versi Android yang lebih baru jadi udah bisa buat buka aplikasi YouTube dan nonton YouTube. Dan untuk performanya ini bisa setel video 1080p walaupun pas di awal tuh agak nge-lag dikit tapi selanjutnya lancar. Saya bisa pakai HP ini buat nonton VTuber. Ya ini VTuber yang hadir di Indonesia. Saya beneran penasaran nasib mereka sekarang kayak gimana ya? Apakah udah jadi jutawan beneran? Dan untuk benchmark si Montrot Orange ini udah nge-lag banget. Dipakai nge-scroll udah nge-lag dan responnya lemot banget. Dan kalau diterusin ini berakhir malah ngeblank si aplikasinya. Untuk kamera saya coba pasang Gcam Go dan berikut adalah hasil jepretnya. Singkatnya untuk hasilnya ini biasa aja dan agak jelek. Ini tuh banyak noise-nya dan kurang jernih hasilnya. Dynamic range-nya juga agak sempit. Dan untuk hasil low light-nya ya ini jelek juga dan makin parah jeleknya. Ini ada hasil tes dari kamera Sony Xperia ZL. Apakah burik atau enggak? Burik sih ini harusnya. Saya agak-agak expect sama HP ini yang dipakai aplikasi daily aja udah terketir dan singkatnya itu ini bikin saya kecewa berat. Dan setelah di custom ROM, HP ini bisa nampilin daftar orang yang sudah join membership. Jadi khusus kalian yang sudah join membership, auto dapat kesempatan buat masuk TV alias masuk ke video namanya. Sayangnya layar HP ini tuh agak aneh. Di sisi lain dari kerapatan pixelnya cukup bagus udah 1080p. Tapi viewing angle-nya itu asli jelek banget. Bahkan sama layar J2 Prime juga masih bagusan J2 Prime viewing angle-nya. Black levelnya juga jelek banget, kerasa bocor banget itemnya. Jadi maaf nama kalian harus muncul di layar HP ini. Selain itu kalian juga bisa nonton video lebih awal dan video khusus membership. Dan semua yang disebut tadi itu harganya murah, cuma 5.000. Wah, murah banget. Setelah tes daily tadi, saya kalau jujur agak kurang yakin sama performa gamingnya. Tapi walaupun begitu bakal saya coba gaming. Pertama saya coba MOBA analog 8-bit yang dulunya suka plagiat tapi sekarang malah jadi suka collab. Saya coba pakai setting rata kiri tapi high frame rate-nya nyala untuk tes kali ini. Untuk performanya ini awalnya cukup lancar dimana saya sempat malah sampai agak keasikan main MOBA analog ini. Padahal ini MOBA analog tuh biasanya optimisasinya jelek dan rawan nge-lag bahkan di HP yang speknya mampu sekalipun.
Awalnya ini pas saya mainin tuh lancar dan hampir gak nge-lag. Tapi pas lagi asik-asiknya main, ini tiba-tiba nge-hang HP-nya. Moba analognya nge-freeze dan HP-nya gak respon sama sekali. Dan selang beberapa detik, si HP-nya ngeblank dan langsung muncul logo Sony dan akhirnya restart. Padahal awal-awalnya ini lancar tapi malah nge-hang di tengah jalan sayangnya. Selanjutnya saya coba Babaji. Untuk Babaji ini dapat setting sport medium dan udah mentok. Tapi pas saya coba mainin, ini cuma stuck di 80% gak beres-beres loadingnya. Dan itu sepertinya sampai GTA 6 rilis juga gak bakal beres loadingnya. Kemungkinan ini karena RAM 2GB-nya udah sempit. Dan terakhir saya bakal coba Roblox. Kemarin saya coba laptop yang alergi dengan Roblox, di mana berkali-kali malah nge-hang saat dipakai main Roblox. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Dan ternyata kali ini saya ketemu HP yang sama-sama alergi Roblox juga. Saya berkali-kali coba jalanin Roblox di HP ini selalu berakhir nge-restart sendiri si HP-nya. Kadang restart itu pas jalanin aplikasinya, kadang pas login, dan kadang sebelum login. Yang pasti ini HP gak mau dipakai main Roblox. Saya udah coba berkali-kali juga sama aja selalu berakhir restart sendiri. Jadi sayangnya dari 3 game yang kita coba tadi, cuma satu yang bisa jalan. Dan itu pun nge-hang di tengah jalan. Kesimpulannya sangat disayangkan, entah karena apa mungkin karena custom ROM-nya gak stabil atau HP-nya itu sendiri yang udah terlalu tuir. Sony Xperia ZL ini sudah kurang layak dipakai di zaman sekarang walaupun di custom ROM sekalipun. Jangankan dipakai game yang sebenarnya gak berat-berat banget, dipakai daily ringan seperti sosmed juga udah mulai ketar-ketir. Padahal secara spek harusnya ini bukan yang paling jelek. Minimal RAM dan internalnya masih lebih dari J2 Prime HP tolol. Ya, saya cukup kecewa dengan HP ini. Ditambah ini tuh HP flagship yang gak terlalu kerasa flagshipnya yang saya coba. Seperti gak ada spesialnya gitu, beda dengan flagship yang saya coba sebelumnya. Tapi hal yang saya suka dari HP ini tuh ada satu sih. Ini ukuran bezelnya itu cukup tipis buat HP layar pendek di zamannya. Walaupun posisi kamera depannya jadi aneh. Itu sudah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.